Ya, efisiensi masih akan jadi nafas RAPBN 2026. Mulai dari transfer ke daerah hingga tantiem di BUMN tidak luput dari efisiensi. Untuk membahas terkait efisiensi anggaran tersebut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto. Selamat malam Mas Toto, apa kabar Mas? Kabar baik, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bersedia bergabung di Sindo Prime. Saya sampai ini Mas, mencari makna tantiem. Ternyata ada dari Belanda, Prancis, itu salah satunya tentang bagian keuntungan, persentase. Itu hal yang lumrah ya Mas ya, ketika BUMN untung dibagi-bagikan begitu ya Mas ya? Ya sebetulnya kan itu sudah ada regulasi yang mengatur ya. Itu kan ada peraturan Menteri BUMN kalau nggak salah tahun 2009 ya. Jadi isi aturannya kira-kira begini, kalau misalnya perusahaan negara atau BUMN tadi mendapatkan keuntungan pada suatu tahun buku misalnya, maka kemudian kalau key performance indicators-nya juga kemudian mendapatkan angka yang cukup di atas 70%, maka mereka berhak mendapatkan tantiem tadi ya. Jadi ini sebetulnya adalah semacam penghargaan kepada baik BOD maupun Board of Commissioner-nya BUMN begitu ya. Nah cuma saya kira yang tadi disampaikan Pak Prabowo kan, Presiden kita kan semangatnya lebih kepada sebetulnya semangat supaya orang-orang atau pihak yang mau duduk sebagai Dewan Komisaris bisa bekerja dengan lebih baik begitu ya. Sehingga mungkin kinerja dari BUMN-nya juga bisa lebih baik ya. Jadi ini urusan kaitannya juga tentu kaitan dengan urusan soal tadi inti dari efisiensi pengelolaan BUMN. Jadi kalau saya perhatikan sebetulnya ujungnya adalah sebetulnya kalau misalnya kita atau orang-orang yang duduk sebagai dewan pengawas ya, di perusahaan-perusahaan negara ini bisa bekerja dengan lebih baik, fokus pada pengawasannya begitu, maka kemudian diharapkan kinerja BUMN-nya juga bisa lebih baik. Nah kalau kemudian ada apa tidak ada tantiem, tentu itu kita harus masuk kepada konsep kenapa tantiem itu juga kemudian diadakan begitu ya. Tentu kita tidak lupa bahwa pada saat orang duduk sebagai BOD atau BOC di perusahaan termasuk di perusahaan negara, kan memang perlu ada semacam insentif, ada motivasi lah begitu ya. Kalau kemudian atas pencapaian kinerjanya kemudian mereka mendapatkan sebagian insentif dari pembagian laba kalau itu ada misalnya. Karena kalau kemudian perusahaannya rugi juga sebetulnya mereka tidak mungkin mendapatkan tantiem ini. Nah sekarang mungkin perlu diatur saja sebetulnya bagaimana mencegah moral hazard ya, supaya kemudian Dewan Komisaris tidak hanya fokus kepada berapa tantiem yang mereka akan peroleh ya, tapi lebih lugas kepada pengawasan yang efisien yang mereka bisa lakukan. Saya kira mungkin hal itu menjadi apa yang menjadi concern Presiden terkait dengan tantiem untuk BUMN ini. Mas Toto, ada juga yang menarik, Pak Presiden bilang boleh tantiem asal untungnya beneran. Emang ada yang untung nggak beneran, Mas Toto? Nah ini kan tentu kaitannya dengan soal apa yang kita sebut di market itu sebagai laporan keuangan yang mengalami memoles begitu ya, atau kita sebut window dressing lah begitu ya. Jadi kalau sudah laporan keuangannya window dressing kan tidak lagi mencerminkan situasi real yang ada pada kinerja perusahaan tadi. Jadi kalau kemudian misalnya laporan keuangannya hasil dari window dressing atau poles-memoles ini, ya saya kira memang tidak sepatutnya ya mendapatkan tantiem, karena kemudian tidak mencerminkan refleksi dari situasi kinerja yang seutuhnya dari perusahaan. Jadi biasanya window dressing itu kan dibikin supaya kinerja dari perusahaan kelihatan bagus saja begitu ya. Padahal sebetulnya dari sisi yang lebih fundamental secara realnya mungkin lebih banyak juga faktor-faktor kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan tadi. Sehingga kalau kemudian dibuat dalam angka yang sesungguhnya, mungkin angkanya kinerjanya tidak akan sebagus pada saat dibikin dengan cara window dressing tadi. Window dressing itu emang sering terjadi di BUMN, Mas Toto? Ya kalau saya bilang sering terjadi juga saya nggak akan bilang begitu, tapi kemudian bahwa ada beberapa contoh kasus ya, window dressing di BUMN kan memang juga tidak bisa dinafikan begitu ya. Kan ada beberapa perusahaan misalnya yang sudah mendapatkan opini misalnya ya, opini yang cukup bagus dari kantor akuntan publik begitu, WTP misalnya begitu, wajar tanpa pengecualian. Tapi kemudian pada saat dicek lagi terjadi misalnya kasus-kasus manipulasi misalnya ya, yang menyebabkan kemudian terjadinya potensi kerugian yang besar pada BUMN tadi.
Nah, jadi sesungguhnya dalam situasi seperti ini kan sebetulnya keuangan yang disajikan tadi tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya dari BUMN tadi, ya. Sehingga kemudian praktek-praktek semacam ini menurut saya tadi semangatnya Presiden adalah supaya ini segera dihilangkan, ya. Ini kan Presiden ingin efisiensi ya. Salah satu juga yang disampaikan secara gamblang oleh Pak Presiden adalah komisaris. Jumlah komisarisnya kebanyakan katanya, banyak banget. Nih, kalau nggak salah dia bilang ingin 6 saja, kalau bisa 4. Apakah memang komisaris yang begitu banyak itu memang membebankan sebuah BUMN, Mas Toto? Ya, tentu jumlah komisaris itu kalau menurut saya kan harus menyesuaikan juga dengan size atau besarnya BUMN tadi, ya. Misalnya kalau di kelompok BUMN Bank Himbara lah misalnya, ya, ada Bank Mandiri, Bank BRI misalnya. Ya, kalau jumlah direksinya aja sudah hampir mendekati 9 atau 10, ya, tentu juga fungsi pengawasnya juga memang relatifly harus mampu mengcover juga segmen-segmen bisnis yang akan dikelola oleh bank sebesar Himbara tadi, ya, sehingga mungkin jumlah komisarisnya relatif cukup banyak, ya. Mungkin agak berbeda dengan size BUMN yang lebih kecil, jumlah komisarisnya juga akan bisa lebih terbatas, ya. Nah, jadi menurut saya isunya adalah bahwa kemudian ke depan yang lebih penting adalah bagaimana kinerja para dewan komisaris tadi sebagai pengawas perusahaan bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih efisien, begitu, ya. Nggak cuma lihat menurut untungnya, saya ya. yang penting adalah kan di dalam organ dewan komisaris tadi mereka dibantu oleh beberapa komite penunjang, ya. Di situ ada komite audit, ada komite pemantau resiko, ada komite nominasi dan lain-lain. Ya. Jadi kalau dewan komisarisnya itu berhasil sebetulnya, ya, mengefektifkan cara kerja komite-komite tadi, sebetulnya kualitas pengawasannya bisa lebih baik, ya. Nah, menurut saya mungkin problemnya adalah sebagian dewan komisaris itu menurut saya mungkin belum cukup mampu. Bagaimana mereka mengorkestrasi supaya komite-komite yang ada di bawah organ dewan komisaris tadi bisa bekerja dengan efektif. Nah, jadi dalam konteks ini menurut saya memang pada akhirnya mungkin jumlah dewan komisaris memang tidak perlu sebanyak, ya, yang ada sekarang misalnya di beberapa BUMN, tapi kemudian mereka harus mampu membuat supaya koordinasi di antara para komite yang mensupport kerja dewan komisaris tadi juga harus bisa lebih baik dilaksanakan, sehingga pengawasan BUMN dengan jumlah komisaris yang lebih sedikit bisa tetap dilaksanakan dengan efektif, begitu, ya. Sehingga pengawasan terhadap kinerja juga bisa tetap lebih baik. Saya akan ajak Mas Toto untuk melihat satu hal yang juga menarik nih, Mas Toto dan juga pemirsa, ya. Jadi redaksional Indonesia TV menyoroti apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Katanya beliau bilang BUMN Indonesia memiliki aset 1.000 triliun US dollar yang harusnya satu BUMN ini menyumbangkan minimal 50 miliar dolar dan bisa membuat APBN kita tidak defisit. Kita simak sampaian dari Pak Prabowo berikut ini. Yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara sekalian. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih
Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu Tantian. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Ya, Mas Toto, yang di bagian belakang Presiden bilang itu agak sedikit mengesalkan ya. Rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar katanya. Tapi sebelum ke sana Mas, ini benarkah kondisi BUMN kita, asetnya 1.000 triliun, kalau menyumbangkan $50, ini artinya APBN kita tidak akan defisit. Kalau ideal dan dijalankan dengan dengan posisi yang sebenarnya begitu, berarti benarkah punya potensi sebesar itu, Mas Toto? Ya, kalau tadi Presiden sebut misalnya ya, asetnya mendekati 1.000 triliun ya, begitu ya. Dan kemudian 1.000 triliun dolar maksudnya. Dan kemudian misalnya mampu menghasilkan mestinya 50 miliar dolar setahun begitu ya. Ya. Nah kan kita bicara tentang kinerja pengelolaan aset ya. Problem di BUMN kita itu kan sebetulnya kalau kita lihat dari ukuran bagaimana tingkat pengembalian atau return dari seluruh aset yang ada itu kan angkanya rendah. Kalau saya pakai cek misalnya angka 5 tahun terakhir saja ya, misalnya return on asset atau ROE dari BUMN itu mungkin masih rata-rata di bawah 4%. Jadi kalau di bawah 4% kan bagaimana kita bisa mengharapkan misalnya kalau ada 1.000 miliar dolar, kemudian kita bisa harapkan mendapatkan misalnya 50 miliar dolar sebagai keuntungan ya. Paling tidak kan itu berarti sekitar on average 5% ya. Padahal mungkin rata-rata yang sekarang actual itu di bawah 3%. Jadi ini menurut saya adalah masalah di mana kemudian isu utamanya adalah seberapa bagus BUMN itu sebetulnya bisa melakukan proses kinerja pengelolaan asetnya dengan lebih baik. Jadi kalau aset besar tapi tidak bisa dikelola dengan baik, maka tentu returnnya juga tidak akan baik. Nah pertanyaan tentu adalah kenapa aset besar tapi tidak bisa diutilisasi dengan optimal. Begitu ya. Nah jadi kalau menjawab pertanyaan itu saya kira ya ada beberapa hal sih sebetulnya. Satu ya, misalnya aset tadi memang tercatat besar tapi sebetulnya mereka sudah relatif tidak produktif sebetulnya ya, tapi masih dicatat sebagai aset. Atau kedua, mereka membutuhkan aset tertentu tapi kemudian dari sisi procurement untuk mendatangkan asetnya ternyata tidak cukup tepat guna. Sehingga aset baru yang kemudian menjadi milik BUMN tadi tidak bisa juga diutilisasi dengan optimal. Akibatnya returnnya juga rendah, misalnya begitu ya. Dan sebab-sebab lain yang menyebabkan kemudian pengelolaan return atas asetnya menjadi rendah. Saya kira hal-hal semacam ini yang perlu diperbaiki begitu ya. Sehingga harapan Presiden supaya paling tidak at least ya return on asset itu bisa minimal 5% tadi bisa dicapai mestinya. Kalau semua itu tercapai, kita defisitnya tidak akan ada APBN kita. Ya kan kalau angkanya 50 miliar dolar kan angkanya relatif cukup fantastik ya. Jadi kalau kita melihat kepada tadi kan anggaran APBN 2026 misalnya ya, berapa 3.500 triliun yang diharapkan untuk sisi pendapatan dan lain-lain, tentu sumbangan 50 miliar dolar ini juga akan sangat signifikan. Kalau BUMN ini tadi bisa betul-betul dikelola dengan lebih baik sebetulnya. Karena Pak Presiden tadi tidak menjelaskan secara detail ya soal aset ini, Mas Toto. Tapi yang dijelaskan adalah setelah itu transisi pernyataan beliau adalah dengan Danantara ini akan memperbaiki apa yang tidak benar pengelolaan di BUMN begitu. Nah, apakah itu solusi yang bisa dipakai? Ya, saya kira dengan proses sekarang perpindahan cara pengelolaan BUMN ya, model lama rezimnya kementerian kan lebih banyak mungkin aspek birokrasi yang lebih kental begitu. Dengan Danantara diharapkan pengelolaan BUMN bisa dilakukan dengan lebih baik, agility-nya bisa lebih bagus. Karena Danantara itu dikelola sebagai layaknya sebuah korporasi begitu ya. Dan kalau kita perhatikan kan mungkin maunya nanti ya Danantara mungkin satu level dengan pengelolaan super holding company lainnya di tetangga kita seperti Temasek di Singapura, Khazanah di Malaysia ya, di mana ciri-ciri pengelolaan super holding company seperti Temasek tadi kan sebetulnya mengutamakan kepada sisi aspek bagaimana kemampuan BUMN-nya bisa dikelola lebih baik, menghasilkan
return yang lebih baik begitu ya. Sehingga indikator-indikator return on asset, return on investment dan lain-lain juga angkanya bisa lebih baik ke depannya ya. Nah, jadi kalau ukurannya itu saya kira Danantara kemudian diharapkan bisa tanda petik perform lebih baik dibandingkan dengan model di mana pengelolaan pengawasan BUMN di masa lalu di bawah model Kementerian BUMN begitu ya. Nah, saya kira beberapa hal penting yang Danantara perlu lakukan ya, saya kira misalnya terkait dengan soal bagaimana peningkatan kualitas dari aspek tata kelola BUMN-nya. Ini aspek governance ya. Tadi Presiden juga sudah sebutkan sebetulnya. Masih terjadi manipulasi, korupsi, dan lain-lain. Ini kan persoalan terkait dengan soal tata kelola. Tata kelola lebih baik, yang paling penting menurut saya juga adalah terkait dengan soal bagaimana kita bisa mendapatkan the best talent, orang-orang terbaik untuk duduk mengelola BUMN. Jadi yang didudukkan sebagai orang di Board of Directors, di Board of Commissioners, ini adalah orang-orang terbaik ya. Jadi jangan nanti kemudian timbul masalah di publik kok orang-orang dengan kualifikasi yang kita anggap tanda petik kurang kok bisa duduk di posisi tadi. Jadi pengelolaan dari segi aspek governance-nya ini juga menjadi aspek yang penting ya. Kemudian juga saya kira Danantara ke depan juga harus lebih memiliki kecepatan, punya agility dalam fast decision making begitu misalnya ya. Sehingga urusan-urusan terkait dengan soal corporate action itu bisa dijalankan dengan lebih cepat, tapi tentu dengan prinsip-prinsip kehati-hatian misalnya ya. Dan juga aspek-aspek lainnya, terutama intinya adalah membawa daya saing BUMN kita ke depan lebih baik. Kalau harapan Presiden mungkin juga menjadi para pemain-pemain di kelas regional atau kelas global ya. Saya kira harapan besar di Danantara dalam konteks ini yang mungkin diharapkan oleh Presiden bisa segera di-realize ke depannya. Kalau soal defisit, koreksi saya kalau data saya salah, kita juga defisit 600 triliun tentang APBN ini. Nah, dengan nominal besar ini apakah bisa ditutupi di tahun berikutnya ini? Ya, kalau bisa tadi ya, BUMN bisa jauh lebih optimal ya. Kalau kita lihat misalnya angka konsolidasi di tahun 2024 saja gitu ya. Saya kan angka gabungan profit seluruh BUMN kan sekitar kurang lebih 300 triliun lah begitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai harapan Presiden 50 miliar dolar dalam setahun itu kan, itu berarti kan dia naik berapa kali lipat dari apa yang sudah didapatkan di 2024 secara konsolidasi begitu ya. Ya, syaratnya menurut saya kalau betul-betul perubahan-perubahan fundamental dalam pengelolaan BUMN di bawah Danantara bisa betul-betul dilaksanakan dengan baik begitu ya. Ya mungkin peningkatan kinerja bisa dilakukan lah ya, tapi mungkin tidak dalam jangka waktu pendek ini kemudian kita bisa loncat dengan cepat ya. Tentu ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan ya. Saya kira Danantara sedang mengerjakan itu, tapi saya kira harapan yang kemudian tadi di state oleh Presiden adalah supaya kinerja BUMN ke depan itu bisa menjadi betul-betul lebih baik ya, sehingga keberadaannya betul-betul memang bisa bermanfaat untuk negara dan masyarakat luas. Baik, kalau yang disampaikan Mas Toto ini sepertinya apa yang disampaikan itu tidak semudah itu begitu ya. Banyak hal yang memang harus dilihat lebih detail gitu Mas Toto ya. Asetnya juga harus tepat sasaran, orangnya harus berkualitas terbaik dan lain sebagainya. Baik, Mas Toto terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kami. Semoga nanti kita dialog dalam kondisi APBN kita lebih maksimal lagi begitu. Terima kasih Mas, selamat malam. Ya, terima kasih. Halo.